Baik, selamat pagi. Kita sambung lagi pembelajaran tentang kameran. Jadi sekarang ini kita akan belajar tentang luas rantau, tetapi dia melibatkan di antara satu lengkung dan satu garis lurus. Oke, jadi saya coba bagi penerangan yang ringkas supaya kamu boleh paham ya dengan mudah. Oke. Jadi misalnya kita ada eh, rantau seperti yang ditunjukkan ini dalam buku teks. Oke, kalau kita perhatikan rantau ini, oke, rantau yang berwarna pink ini, rantau itu terkurung dalam eh, kawasan yang dipagari oleh lengkung ini, lengkung yang ini, oke, lengkung itu, dan juga oleh garis warna biru ini. Oke. Jadi seolah-olah lengkung ini dan garis biru ini merupakan pagar. Pagar bagi kawasan yang berlorek pink itu. Baik. Jadi macam mana kita mau kira luas kawasan yang berlorek itu menggunakan kameran. Jadi konsep ini mudah saja. Kita guna istilah yang atau konsep yang cikgu selalu bagi tahu dalam kelas, yaitu kita gunakan cara potong-potong cake. Kita buang bahagian yang kita tidak mau dan kita akan dapat bahagian yang kita mau. Oke. Jadi macam mana mau dapatkan rantau ini? Ialah pertama sekali kita lihat dulu luas yang dibatasi oleh lengkung ini. Oke, lengkung ini yaitu luas daripada had A sampai had B bagi lengkung yang diberi ini. Oke, kita kira luas itu berarti kita dapat luas yang keseluruhan ini yang berwarna pink. Oke, kemudian kita akan tolak dengan luas yang dibatasi ataupun luas yang dibentuk oleh garis lurus tadi yang berwarna biru untuk had yang sama, yaitu dari had A sampai had B. Jadi kalau ini luas ini tolak dengan luas ini, maka yang tertinggal adalah tinggal lagi luas yang ini. Oke. Jadi berarti kita cari luas lengkung di dalam had AB, kemudian kita tolak dengan luas di bawah garis lurus ini antara had A dan B. Kemudian kita tolak. Lepas tolak, kita akan mendapati bahwa yang tertinggal ialah kawasan yang ini saja. So kita akan dapat luas yang di antara lengkung itu dengan garis lurus. Oke. Jadi rumus ini ada dalam buku, tapi apakah maksud rumus ini ialah luas kawasan berlorek. Oke. Luas kawasan berlorek yang ini adalah kita ambil luas lengkung di bawah lengkung untuk had A dan B, ke yang ini, GX, tolak dengan luas di bawah garis lurus ini untuk had A sampai B. Oke, begitu saja dia punya maksud itu. Oke, jadi kita tengok yang lain pula. Nah, tadi situasi dia, lengkung berada di atas dan garis lurus berada di bawah lengkung itu. Oke. Oke, kalau tengok skenario yang kedua, garis lurus pula berada di sebelah atas dan lengkung berada di sebelah bawah. Jadi untuk case yang begini, kita ambil luas daripada yang dibentuk oleh garis lurus
tolak dengan luas yang dibentuk oleh lengkung untuk had A sampai B lah. Dua-dua sama saja dia punya had. Maka kita akan dapat luas kawasan yang berlorek. Oke. Rumus ini hampir sama, cuma siapa yang tolak siapa? Maksudnya begitu. Oke, kalau lengkung itu di atas garis, lengkung ini di atas daripada garis, maka luas lengkung di bawah luas yang di bawah lengkung ini kena tolak dengan luas yang di bawah garis. Oke. Kalau garis itu berada di atas, maka kita kena ambil luas yang dibentuk oleh garis lurus tolak dengan luas yang dibentuk oleh lengkung. Oke, itu saja dia punya perbedaan itu. Siapa di atas, siapa di bawah. So, atas tolak dengan bawah. Oke, dari segi kamiran, proses kamiran sama saja yang kita sudah belajar. Baik, kita tengok contoh. Oke, dia kata dalam raja di sebelah, lengkung Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 8 bersilang dengan garis lurus Y sama dengan X tambah 2 pada titik negatif 20 dan 35. Cari luas bagi rantau yang berlorek. Oke. Baik, kalau kita perhatikan graf yang diberi, ini adalah rantau yang hendak dicari luas dia, dan kalau kita perhatikan di sini, yang di atas ini adalah lengkung, pagar yang di bawah adalah garis lurus. Berarti kita paham untuk kira luas ini kita akan ambil luas lengkung dalam had AB tolak dengan luas garis yang dibentuk oleh garis lurus. Oke. So, luas lengkung tolak luas garis lurus. Oke. Baik, jadi di sini dia punya had ialah daripada negatif 2. Oke, sini titik dia negatif 20, jadi dia punya had bawah negatif 2 sampai ke had atas, yaitu di sini titiknya ialah 35. So, had atas ialah 3. Oke. Jadi penyelesaiannya, kamiran untuk fungsi lengkung tolak dengan kamiran untuk fungsi garis. Oke. So, bila dikira kamiran itu, ini saya tidak perlu tunjuk sudah. Kamu tahu sudah macam mana kamir. So, dapatlah ini dia punya luas. Oke. So, konsepnya siapa di atas, siapa di bawah. Yang atas tolak dengan yang di bawah. Oke, luas atas, lengkung yang atas itu tolak dengan luas yang dibentuk oleh garis yang di bawah itu. Oke. Baik. Kemudian contoh 19 dalam buku teks saja ini. Oke, raja di sebelah menunjukkan garis lurus Y sama dengan setengah X tambah 6 yang bersilang dengan lengkung Y sama dengan setengah X kuasa 2 tambah 3. Hitung luas rantau berlorek yang dibatasi oleh garis lurus dan lengkung itu. Oke, jadi sekali lagi kita mau cari luas, luas rantau, luas rantau ini yang dibatasi oleh garis lurus dan juga lengkung. Oke, cuma sekarang yang di sebelah atas rantau itu ialah garis lurus, di sebelah bawah rantau itu ialah lengkung. Jadi terus kita akan ingat bahwa untuk kira luas ini kita akan ambil luas di bawah garis dulu, tolak dengan luas di bawah lengkung. Oke. So, bagaimanapun, kalau kita perhatikan di sini had ini kita belum tahu. Oke. Ini titik apa? Tidak tahu. Ini titik apa? Tidak tahu. Jadi kebiasaan juga soalan dia begini. Jadi untuk cari titik ataupun had itu, kita akan gunakan penyelesaian persamaan serentak. Kita sudah belajar ini. Oke, ini penyelesaian persamaan serentak. Oke, persamaan 1 dan 2, ganti 1 ke dalam 2, selesaikan macam biasa.
Oke, ini di bawah tajuk persamaan serentak, maka dapatlah nilai X negatif 2 atau X sama dengan 3. Y tidak perlu cari, sebab kita mau cari had untuk X saja. Oke, so rupanya di sini titik persilangan di sini nilai X dia negatif 2, so itu had bawah. Kemudian di atas ini ialah nilai X dia sama dengan 3. So sini X 3. Jadi had dia daripada negatif 2 sampai 3. Jadi kita akan kamirkan dulu untuk garis lurus ini. Fungsi dia ialah setengah tambah 6. Jadi ini fungsi dia setengah tambah 6. Dx tolak dengan kamiran untuk fungsi lengkung di bawah ini. Oke, dan kira dapatlah 125/12 unit. Oke. Baik, itu saja penerangan untuk luas antara lengkung dan garis lurus. Jadi selepas ini bolehlah kamu buat soalan, ya, buat soalan latihan kendiri 3.6, soalan B dan C ya, nomor 2. Sambung saja yang hari itu.